semuanya, perkenalkan saya Elsparenusa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem penginderaan. Apa sih sistem penginderaan itu? Jadi, sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Sistem penginderaan terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan indera peraba. Baik, kita masuk pada indera yang pertama, yaitu indera penglihatan. Yang termasuk dalam indera penglihatan adalah organ mata. Saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari bagian-bagian pada mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubat transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea sendiri adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata kita. Yang kedua ada bilik mata depan. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea, tepatnya di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini dia berisi cairan aqueous humor yang membantu untuk membawa nutrisi ke jaringan mata. Yang ketiga ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata kita kecuali bagian kornea. Yang keempat ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna gelap di tengahnya. Sedangkan pupil adalah otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris sendiri dia berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikannya dengan bukaan pupil. Selain itu, irislah yang menentukan warna pada mata kita. Yang kelima ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah untuk membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina kita. Lensa memberikan 25-35% kekuatan fokus pada mata kita. Yang keenam ada koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak sekali pembuluh darah di dalamnya. Posisi dari koroid ini adalah di antara sklera dan retina. Koroid berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Yang ketujuh ada badan vitreous. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam, bagian belakang anatomi mata. Yang kedelapan ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina berfungsi untuk melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata, yang dimana sel di retina bisa membawa cahaya masuk menjadi impuls listrik, dan impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek mata yang dilihat. Yang kesembilan adalah makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Makula memiliki peran besar agar kita dapat melihat berbagai warna dan detail dari suatu objek dengan sangat jelas. Yang kesepuluh ada kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi untuk menjaga kesehatan mata kita dengan melindungi kornea kita dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Kelopak mata juga membantu agar air mata kita tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata kita tertutup. Berikutnya adalah indera pendengaran. Yang termasuk dalam indera pendengaran adalah telinga. Anatomi dan fisiologi dari telinga sendiri yang pertama ada telinga luar. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal. Auricula ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Berikutnya ada telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian tengah adalah untuk mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Anatomi telinga tengah terdiri dari dua struktur utama, yaitu membran tipani atau gendang telinga yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dan yang kedua ada saluran eustachius yang berfungsi untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Berikutnya ada telinga bagian dalam atau inner ear. Di telinga dalam terdapat tiga bagian utama, yaitu koklea yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Yang kedua ada saluran semisirkular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga ada vestibular. Vestibular ini dia berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Berikutnya adalah indera penciuman. Yang termasuk dalam indera penciuman adalah hidung. Bagian-bagian dari hidung yang pertama ada hidung eksternal atau hidung bagian luar. Hidung bagian luar ini adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Yang kedua ada rongga hidung. Jadi setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kafum nasi. Jadi kafum nasi ini adalah rongga dalam anatomi hidung kita
yang juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada nasal vestibul dan ada konka. Bagian yang ketiga ada membran mukosa. Membran mukosa berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Fungsi lain dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus. Berikutnya adalah indera pengecap. Yang termasuk dalam indera pengecap adalah lidah. Bagian-bagian lidah yang pertama adalah ujung dan tepi lidah. Ujung dan tepi lidah ini sendiri adalah bagian lidah yang peka terhadap rasa dari makanan atau minuman yang masuk. Yang kedua ada pangkal lidah. Pangkal lidah ini dia bisa membuat lidah merasakan dan menyentuh sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Yang ketiga ada dasar lidah. Dasar lidah ini juga disebut dengan akar lidah karena lokasinya berada di sisi bawah. Jadi bagian ini yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Yang keempat ada badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan dia bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Yang kelima ada dorsum. Dorsum terletak di antara dasar dan badan lidah. Jadi dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Yang keenam ada papila. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah kita. Papila sendiri berfungsi untuk membantu proses makan karena papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Yang ketujuh ada otot-otot lidah, yaitu otot intrinsik yang berfungsi untuk membentuk lidah dan ada otot ekstrinsik yang berfungsi untuk mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Berikutnya adalah indera peraba yang terdiri dari jaringan epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Lapisan epidermis ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu yang pertama stratum corneum yang berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Yang berikut ada stratum lucidum yang bentuknya berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Ada stratum granulosum yang berfungsi untuk menghasilkan lemak dan molekul lain yang mengikat sel kulit. Ada stratum spisonum yang membuat kulit lentur dan kuat karena tersusun atas protein bernama desmosom. Ada stratum basale yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan ini dia menopang lapisan epidermis dengan kuat. Pada dermis terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga ada lapisan hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang kita sebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Jadi lapisan hipodermis ini dia terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak yang bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Selain itu, lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Demikianlah video penjelasan saya mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem penginderaan. Mohon maaf untuk segala kekeliruan dalam pemaparan materinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.